بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 147, yaitu surah Al-An'am ayat 143 sampai 146 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ad-dha'ni, ini hamzahnya boleh dihilangkan menjadi ad-dhani. Kemudian ma'zi, ain boleh difathah menjadi ma'azi. Kemudian nabbi'uni boleh dihilangkan hamzah menjadi nabbuni. Kemudian pada ayat yang ke 145 illa ayyakuna maitatan, ini boleh dibaca illa antakuna, berarti ya diganti ta. Kemudian maitatan boleh dibaca mayyitatun, berarti ya-nya ditasydid, mayyi tasydid, kemudian tak marbutahnya di tanwin, mayyitatun, karena sebagai fa'il dari takuna. Kemudian famanitturra, nah ini non boleh di dhammah, famanu, biasanya kan famani. Dan harakat yang berubah sedikit gini sama sekali tidak mengubah arti, karena itu hanya cara baca saja. Ayat 146, hamalat dhuhuruhuma. Nah, ta dengan dha ini makhrajnya hampir dekat. Ta, dha. Nah, karena dekat maka boleh idgham. Hamalat dhuhuruhuma. Jadi taknya hilang menjadi dha, menjadi dha. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah An'am ayat 143. Setelah Allah sebutkan pada ayat sebelumnya tentang nikmat Allah memberikan ternak kepada manusia, yaitu pada ayat 142, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Allah berikan manusia ternak. Ada yang hamulah, bisa untuk memikul. Ada yang farsha, untuk dimakan atau disembelih. Nah, kemudian Allah jelaskan, ternak yang disiapkan oleh Allah itu ada berapa? Thamaniyata azwajin. Ada 8 pasang.
Delapan pasang maksudnya 4 pasang isinya 8 binatang. Maka kemudian Allah memperinci 8 itu apa saja? Minad dha'ni, dari domba, itsnaini, ada 2 ekor. Yang dimaksud domba itu adalah kambing yang memiliki bulu yang tebal, ya, seperti gembel itu termasuk domba. Itu ada itsnain, ada 2. Maksudnya 2 ini adalah ada jantan, ada betina. Dalam bangsa Arab, setiap hewan seperti ini ada namanya. Untuk yang jantan, namanya adalah kabsh. Untuk yang betina, namanya adalah na'jah. Rasulullah kalau korban Idul Adha biasanya adalah kabsh, yaitu kambing kibas jantan. Jadi bukan yang gembel yang murahan, tapi yang model kibas jantan. Itu semarga dengan gembel tetapi lebih mahal. Nah, maka gembel jantan atau kibas jantan namanya sama, yaitu al-kabsh. Adapun kalau betina maka disebut na'jah, dan kata-kata na'jah ini kita temukan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam pada surat Shad ayat 23, "Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatu wahidah." Nah, na'jah ini adalah apa? Betina dari kambing domba. Itulah yang dimaksud oleh Allah pada ayat ini tadi, minad dha'ni, dari domba, itsnain, ada 2, yaitu ada kabsh yang jantan, ada na'jah yang betina. Semuanya diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai rezeki. Kemudian Allah mengatakan, wa minal ma'azi, dan dari kambing biasa, itsnain, juga 2 ekor. Nah, ma'az itu adalah kambing yang bulunya biasa, seperti kambing Jawa, itu disebut apa? Ma'az. Nah, 2 ekor ini sama juga, ada jantan, ada betina. Dalam bahasa Arab ada namanya masing-masing. Yang jantannya disebut sebagai tais, yang betinanya disebut sebagai syatun. Nah, maka kalau panjenengan pengen menerjemahkan kata-kata ini secara lengkap, taisun adalah kambing biasa jantan, syatun adalah kambing biasa betina. Semuanya adalah diberikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "adzakaraini," apakah 2 yang jantan, yaitu yang dari domba maupun yang dari kambing biasa, harrama, yang Allah haramkan, amil unthayaini, ataukah 2 yang betina, yaitu dari domba maupun dari kambing biasa yang diharamkan oleh Allah, amma, atau apa yang istamalat alaihi, mengandung terhadapnya, arhamul unthayain, rahim-rahim dari kedua binatang yang betina tersebut. Ini pertanyaan maksudnya mengingkari, ya. Kalian wahai orang-orang kafir Quraisy mengatakan yang begini haram, yang begini halal, yang begini khusus laki-laki yang makan, yang begini khusus perempuan yang makan, yang begini boleh dimakan bersama-sama. Dalilmu apa ngomong begitu? Ya. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada mereka, yang haram sebenarnya yang mana? Yang jantan atau yang betina? Terus yang jantan itu yang ada dalam perut atau yang sudah lahir? Nah, maka mereka disuruh untuk menjelaskan secara tegas mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena memang dasar mereka tidak ada sama sekali, ya. Ngomong tanpa dasar. Makanya Allah mengatakan, "Nabbuni," beritakanlah kepada saya, bi ilmin, dengan ilmu, maksudnya berdasarkan ilmu yang yakin bahwasanya Allah mengharamkan, in kuntum, jika adalah kalian shadiqin, orang-orang yang jujur, yaitu jujur bahwa Allah mengharamkan hewan-hewan tertentu yang mereka haramkan. Maka ayat ini mengingkari perkataan yang disebutkan oleh orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya kita buka sebentar, ya. Mereka orang-orang kafir mengatakan, وقالوا ما في هذه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر, dan mereka mengatakan ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman yang terlarang, la yata'amuha illa man nasha, tidak boleh dimakan kecuali orang-orang yang kita kehendaki, yang kita bolehkan untuk memakan. Mereka juga mengatakan ma fi butuni hadhil an'am, hewan-hewan yang ada dalam perut-perutnya ternak-ternak ini, khalisatun lidzukurina, khusus untuk yang laki-laki saja yang boleh makan, wa muharramun ala azwajina, haram bagi yang perempuan-perempuan.
Tapi kalau bangkai, fahum fihi syuraka, maka laki perempuan semuanya boleh makan. Nah, hukum seperti ini diingkari oleh Allah pada ayat 143 ini. Maka intinya ayat ini adalah mengingkari perkataan orang yang mengatakan ini halal, ini haram, tapi tanpa dasar. Kalau mau mengatakan halal, mana dasarnya? Mengatakan haram, mana dasarnya? Tanpa dasar, jangan ngomong sama sekali. Maka inti ayat ini adalah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, dan perasaan, semuanya itu akan ditanya tentangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Isra ayat 36. Kemudian Allah menjelaskan kelanjutan dari thamaniyata azwaj. Tadi kan 8 pasang ya, 8 pasang. Nah, itu sudah disebutkan 4, yaitu 2 dari domba dan 2 dari kambing biasa. Nah, kurang 4 lagi. Maka Allah katakan wa minal ibil, dan dari unta-unta itsnain, juga ada 2, yaitu jantan dan betina. Wa minal baqari, dan dari sapi-sapi itsnain, juga ada 2, yaitu jantan dan betina. Ibil itu adalah unta yang jumlahnya banyak. Kalau untanya cuma 1, disebut dalam bahasa Arab ba'ir. Kemudian ba'ir ini ada jantan, ada betina. Kalau jantan disebut jamalun. Kalau betina disebut naqatun. Nah, maka kalau mau menerjemahkan secara akurat, jamalun unta jantan, naqatun unta betina. Tapi kalau tidak mau akurat ya sudah diterjemahkan unta ya, selesai. Supaya nggak bingung, tapi supaya lebih akurat, nah, seperti itu cara penerjemahannya. Sapi juga ada 2 macam. Ada yang betina, ada yang jantan. Kalau betina disebut baqarah. Kalau jantan disebut thawr. Nah, maka thawr kalau mau diterjemahkan sapi jantan. Baqarah, sapi betina. Maka surat Al-Baqarah terjemahnya surat tentang sapi betina. Nah, maka semua ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Mau jantan, mau betina, semuanya halal. Silahkan dimakan, jangan diharamkan. Maka kalau kalian mengharamkan apa yang diciptakan oleh Allah, Nabi disuruh bertanya, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "adzakaraini, apakah 2 yang jantan harama yang Allah haramkan, amil unthayaini, ataukah 2 yang betina, ammashtamalat alaihi, ataukah apa yang mengandung terhadapnya, arhamul unthayain, rahim-rahim dari 2 yang betina, yaitu betinanya unta sama betinanya sapi." Ini pertanyaan sama dengan tadi, untuk mengingkari. Jadi nggak butuh jawaban seperti ini, karena memang mereka nggak punya jawaban. Kalian haramkan, kalian halalkan tanpa dasar. Mana dasarnya? Nggak ada sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari mereka dengan perkataan am kuntum, ataukah kalian itu syuhada, menjadi saksi-saksi, idh wassakumullah, ketika Allah mewasiati kalian bihada, dengan ini, yaitu dengan pengharaman yang kalian sebutkan tadi. Jadi kalau memang ada pengharaman, maka ketika Allah mengharamkan, apakah kalian jadi saksi ketika Allah mengharamkan tersebut? Kalau kalian menyaksikan hal tersebut, kapan itu terjadinya? Di mana itu Allah mengharamkan tersebut? Kemudian Allah ancam mereka, faman azlam, maka siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang iftara, membuat-buat, alallahi, atas Allah, kadziban, kedustaan, liyudillan nasa, supaya menyesatkan para manusia, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ini bentuknya pertanyaan, tetapi maksudnya pengingkaran. Sehingga oleh para ulama disebut istifham ingkari. Pertanyaan tujuannya untuk mengingkari. Jadi maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang disebutkan di sini. Sehingga orang yang paling zalim adalah siapa? Orang yang membuat kedustaan kemudian di atas namakan Allah. Allah katakan ini halal, Allah katakan ini haram, padahal tanpa dasar. Nah, itu berarti membuat kedustaan atas nama Allah. Membuat kedustaan atas nama Allah, pasti dosanya lebih besar daripada kedustaan untuk manusia. Rasulullah bersabda, "Inna kadziban alayya," sesungguhnya dusta atas nama saya, nama Nabi Muhammad, "laisa kakadzibin ala ahadin," tidak seperti dusta atas manusia yang lain.
Faman kadzaba alayya, siapa yang dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap masuk neraka. Hadis muttafaqun alaih. Jadi dusta atas nama Nabi Muhammad saja, mengatakan Rasulullah bersabda padahal tidak bersabda, itu dosanya sangat besar. Diancam neraka berarti apa? Dosanya besar. Bagaimana lagi dusta atas nama Allah, lebih besar lagi. Kenapa dusta atas nama Nabi Muhammad dosanya besar? Karena Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Sehingga kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda padahal beliau tidak bersabda, seolah-olah kita katakan Allah telah menyampaikan wahyu kepada beliau padahal tidak. Kemudian Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidaklah memberi hidayah al-qaumadz zalimin, kepada kaum yang zalim. Dalam hal ini, zalimnya yang disebutkan tadi adalah mengharamkan tanpa dasar. Karena zalim itu apa sih? Meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya itu zalim. Mestinya halal dikatakan haram, zalim. Mestinya haram dikatakan halal, zalim. Maka orang-orang seperti itu Allah ancam tidak akan mendapatkan hidayah. Karena itu kita harus berhati-hati. Kalau kita mengatakan halal terhadap sesuatu yang haram, Allah jauhkan hidayah dari kita. Atau sebaliknya, kita katakan haram terhadap sesuatu yang Allah halalkan, maka Allah jauhkan hidayah dari kita. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Sudah setengah halaman kita selesaikan, maka setengah halaman berikutnya kita lanjutkan. Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ajidu, saya tidak mendapati, fima uhiya ilayya, pada apa yang telah diwahyukan kepada saya, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, bagi orang yang memakan, yata'amu, untuk dia memakannya, illa, kecuali 4 hal berikut ini. Apa saja? Pertama, antakuna mayyitatun, bahwasanya dia itu adalah bangkai, maka haram. Yang kedua, audaman masfuhan, atau darah yang ditumpahkan, maka haram. Yang ketiga, aulah makhinzirin, atau daging babi, maka haram. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia itu adalah najis. Yang keempat, au fisqan, atau hewan yang fasik. Maksudnya gimana? Uhilla, yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah, bihi, dengan sembelihan tersebut. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa 4 hal ini adalah haram untuk dimakan. Artinya apa? Selain dari 4 hal ini yang kalian sebutkan tadi, kalau ada di perut betina, maka yang boleh makan hanyalah yang laki-laki saja atau semacamnya tadi. Kalau bangkai maka semuanya boleh untuk memakannya. Itu semuanya salah semuanya. Yang benar adalah yang diharamkan Allah 4 ini. Berarti kalau tidak bangkai maka halal. Kalau bukan darah maka halal. Kalau bukan daging babi maka halal. Kalau tidak disembelih untuk selain Allah maka halal. Tapi sebagian orang kemudian salah paham, Mbak. Dikira berarti yang haram untuk dimakan cuma 4 totil, selainnya nggak ada. Nah, ini salah paham. Sehingga mereka mengatakan anjing halal untuk dimakan. Kenapa? Anjing nggak disebut di sini. Bangkai itu bukan anjing, darah bukan anjing, babi ini bukan anjing, fiskon ini bukan anjing. Berarti anjing nggak ada, berarti halal. Ini ngawur bukan main. Maka jawabannya untuk kengawuran tadi 2 hal. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni utitul kitab wa mithluhu ma'ah. Saya diberi oleh Allah kitab Al-Quran dan semisalnya bersama Al-Quran. Maksudnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mendapatkan 2 wahyu, wahyu Quran sama wahyu sunnah atau wahyu hadis. Maka beliau mengatakan, jangan sampai ada seseorang yang kenyang di atas tempat tidurnya, kemudian dia mengatakan, pegangilah Quran, maka yang ada di dalam Quran halal, maka halalkanlah. Yang kalian dapati di dalam Quran haram, maka haramkanlah. Artinya ada orang sesat di akhir zaman mengatakan, cukup Quran tok, nggak perlu sunnah. Nah, ini ngawur kayak begini. Maka beliau mengatakan, ala la yahillu lakum lahmul khimaril ahli. Tidak halal bagi kalian memakan daging keledai. Nah, keledai nggak ada dalam Quran. Tapi hukumnya apa? Haram. Sepakat para ulama bahwa keledai haram. Yang mengatakan keledai halal cuma 1 orang, pendapatnya pendapat yang syadz, seolah-olah pendapat itu tidak ada.
Kemudian wala kulli dzinabin minas sabung. Demikian juga setiap binatang yang bertaring, yang ganas, maka juga tidak halal untuk dimakan. Nah, sebagian ulama katakan termasuk anjing, itu termasuk di sini. Nah, mereka yang mengatakan anjing halal, mengatakan anjing bukan binatang buas. Binatang buas itu kayak singa dan sebagainya. Baik, kalau kamu tidak terima hadis ini, padahal hadis ini derajatnya sahih, riwayat Abu Dawud. Nah, maka saya tampilkan hadis yang lain. Kalau memang nggak terima dengan hadis itu karena dianggap anjing bukan binatang buas. Baiklah. Rasulullah bersabda, wa innallaha, sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin, apabila mengharamkan kepada suatu kaum akla syai'in, memakan sesuatu, harrama alaihim thamanah, Allah pun haramkan harganya, tidak boleh diperjualbelikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain, Rasulullah melarang jual beli anjing. Berarti anjing haram untuk dimakan. Makanya haram untuk diperjualbelikan. Kenapa? Haram dimakan. Jadi orang-orang yang mengatakan anjing halal itu semata-mata karena kurang banyak baca hadis Rasulullah SAW. Kalau dia membaca hadis-hadis seperti ini, pasti yakin anjing haram. Selesai. Ini jawaban dari hadis. Sekarang jawaban dari Quran. Dalam ayat tadi, Allah mengatakan, katakanlah, saya tidak mendapati apa yang telah diwahyukan kepada saya yang haram, kecuali ada 4. Nah, di sini kata-kata uhiya diperhatikan. Uhiya ini fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan yang sudah lalu. Jadi yang sudah lalu-lalu, yang diharamkan cuma 4. Tapi yang belakangan nanti, ada lagi yang akan diharamkan oleh Allah. Nah, maka tidak boleh menganggap bahwa yang haram hanya 4. Yang haram hanya 4 itu yang lalu, ya. Tapi nanti kalau ada wahyu baru, baik Quran maupun hadis, harus diterima. Nah, ternyata betul ada wahyu baru mengharamkan keledai, mengharamkan jalalah, yaitu hewan yang memakan tai, mengharamkan anjing, segala macam semuanya yang diharamkan oleh Nabi harus kita haramkan juga. Nah, maka jawabannya bisa kita carikan dari hadis maupun dari Al-Quran. Jawaban yang lain dari Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat At-Taubah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan ma harramallahu wa rasuluh, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Nah, berarti haram itu ada 2 macam. Ada yang diharamkan oleh Allah, yaitu dalam Quran, ada yang diharamkan oleh Rasul, yaitu dalam sunnah. Nah, maka tidak boleh mencukupkan dengan Quran. Saya maunya Quran tok, sunnah nggak mau, nggak bisa. Baik, maka saya kira sudah cukup ya. Ini semua hujah-hujah yang sangat kuat untuk membasmi perkataan yang mengatakan anjing halal. Mungkin juga orang yang mengatakan anjing halal itu karena pas pengajian tidur. Kiainya mengatakan segorawon halal. Dia mendengarnya segawon halal. Nah, salah paham, salah dengar. Segorawon bukan segawon, beda. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa muharraman yang haram itu ternyata sangat sedikit. Allah sebutkan hanya 4. Berarti yang halal itu lebih banyak. Karena itu sungguh aneh manusia yang nekat menelan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang halal itu lebih banyak. Kenapa kamu pilih yang haram? Sama dengan orang berzina. Itu aneh itu. Kenapa aneh? Karena yang halal saja banyak. Tinggal kamu lamar, kamu nikahi. Istri bisa sampai 4, kok pilih zina? Aneh kan? Yang halal ada, kok pilih yang haram? Teh jumbo ada, susu segar ada, kopi dihik ada, macam-macam ada. Malah pilih minuman keras, miras. Aneh kan? Padahal yang diharamkan sangat sedikit dan pasti madarat. Maka para ulama mengatakan, mayyitah, ini bangkai, kalau dimakan madarat untuk tubuh kita. Karena bangkai itu berarti dia mati masih memegang atau mengandung darah. Nah, sehingga darahnya menjadi beku di dalam tubuhnya itu, maka itu yang menjadi madarat untuk tubuh kita kalau kita makan. Demikian juga damam masfuha, ya, darah yang teralirkan. Ketika kita menyembelih, akan darahnya mengalir tuh. Nah, itu yang haram. Ya. Sehingga kata-kata masfuha ini, ya, darah yang dialirkan ini, menunjukkan bahwa darah yang hanya nempel-nempel dikit pada daging, nggak masalah.
Ibu-ibu kadang masak daging, kemudian ada darah yang nempel di daging atau darah yang terlihat merah-merah di panci. Itu semuanya halal. Nggak perlu dicuci lagi sampai nggak ada merahnya, nggak perlu begitu. Karena bukan termasuk masfuh, ya. Yang haram hanya yang masfuh. Yang kalau dikumpulkan nanti jadi sarem, nah itu haram. Kemudian yang ketiga Allah katakan lahma khinzir, daging babi. Nah ini sebagian ulama salah paham menganggap bahwa yang haram cuma dagingnya, berarti gajihnya boleh. Nah ini salah paham. Mayoritas para ulama sepakat bahwa babi itu haram semuanya. Meskipun yang disebutkan hanya dagingnya, tetapi darahnya juga haram, gajihnya juga haram, tulangnya juga haram, sumsumnya juga haram, apalagi kulitnya juga haram, semua haram. Nah kok bisa yang disebutkan daging saja, tetapi semuanya haram? Kalau kita melihat kaidah fikih, ada kaidah begini, at-tabi tabi. Yang mengikuti itu hukumnya mengikuti. Hewan itu kan ada dagingnya, itu yang mayoritas. Terus ada ikutannya, ada tambahannya. Yaitu sumsum, kemudian gajih, kemudian kulit, itu semuanya mengikuti. Kemudian usus. Nah, karena semuanya mengikuti, maka hukumnya mengikuti kepada yang diikuti. At-tabi'u tabi'un. Sehingga kalau sumbernya itu adalah haram, berarti ikutan-ikutannya adalah haram juga. Nah, maka di sini perlunya kita belajar fikih supaya tidak salah paham. Jangan mengira bahwa lahma khinzir berarti dagingnya tok yang haram. Kemudian Allah mengatakan fa innahu rijs, sesungguhnya dia itu najis. Nah, perhatikan kata-kata ini. Sesungguhnya dia najis. Dia apa yang najis? Menurut mayoritas para ulama, dia ini kembali kepada yang disebutkan semuanya tadi. Berarti mayyitah, bangkai najis, darah yang teralirkan najis, daging babi juga najis. Ini pendapat mayoritas ulama. Maka kalau panjenengan sudah memegang darah, jangan langsung sholat. Darahnya harus dibersihkan dulu. Habis menyembelih korban, kemudian memegang darahnya, karena terpaksa memegang darahnya misalnya. Maka tangan penuh dengan darah, langsung sholat nggak bisa. Cuci dulu, ya. Kemudian sholat. Sebagian kecil ulama berpendapat, fa innahu, sesungguhnya dia ini kembali ke yang terdekat. Terdekat berarti babi saja. Berarti darah tidak najis, karena yang kembali di sini hanya kembali ke babinya saja. Tapi paling bagus kita mengikuti pendapat mayoritas ulama. Ya. Bahkan guru saya mengatakan, seluruh ulama dulu mengatakan darah itu najis. Yang pertama kali mengatakan darah tidak najis adalah Imam Syaukani. Ini ulama belakangan. Wafatnya tahun 1250. Itu baru beliau mengatakan darah tidak najis. Tapi meskipun darah najis, kalau darahnya sedikit maka dimaafkan. Misalnya panjenengan sedang sholat kemudian naplek nyamuk karena gatel begini. Nah, ada darahnya, nah, ini dimaafkan. Demikian juga Ibnu Umar pernah menggaruk pada pipinya ini, ternyata ada jerawatnya, keluar darahnya, maka dimaafkan ini, lanjutkan sholat, gak ada masalah. Kemudian Allah mengatakan di sini fisqan uhilla li ghairillah, sesuatu yang fasik yaitu yang disembelih untuk selain Allah. Disembelih untuk selain Allah ini ada dua macam. Yang pertama, yang dipersembahkan untuk selain Allah. Misalnya menyembelih kerbau. Setelah itu kepalanya dilempar di laut. Dagingnya dimakan. Haram. Kenapa? Berarti dipersembahkan untuk selain Allah. Yang kedua, yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Mestinya bismillah, ini malah bismillata, ya? Atau bismil uzza, atau bismil masih, Isa al-Masih misalnya. Nah itu haram. Maka seandainya dipersembahkan untuk Roro Kidul tetapi membaca bismillah tetap haram, karena uhilla li ghairillah. Ini ada dua macam tadi, ya. Yang disembelih atau dipersembahkan untuk selain Allah meskipun bacanya bismillah, atau yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, semuanya haram. Apakah ada pengecualian? Ada pengecualian. Allah mengatakan famanut turra, maka barang siapa yang terpaksa, ghaira baghin, tanpa mencari, wala adin, tanpa melampaui batas, fa inna rabbaka, maka sesungguhnya Rabbmu, pemeliharamu, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Berarti kalau terpaksa maka dimaafkan.
Terpaksa itu bagaimana? Allah sebutkan pada ayat yang lain. Pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Faman itturra fi makhmasatin, barang siapa yang terpaksa dalam kondisi kelaparan yang dahsyat, ghayra mutajanifin li itsmin, tanpa menyengaja berbuat dosa yaitu makan yang haram, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha mengampuni, Maha merahmati. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Ini sebagai tafsiran untuk kata-kata famanitturra, barang siapa yang apa? Terpaksa. Terpaksa contohnya karena kelaparan dan tidak ada makanan yang lain selain bangkai, maka silakan dimakan. Makanya kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Kondisi darurat menyebabkan yang haram jadi boleh. Bangkai itu haram, tapi kondisi darurat gimana? Mau mati nih kalau nggak makan bangkai, silakan makan, nggak ada masalah. Terus baghin wala adin, bedanya apa? Baghin, saya artikan tadi mencari, maksudnya talibin lil haram lil ladzah. Dia sengaja mencari yang haram untuk merasakan kelezatannya. Dia mendengar informasi bahwa daging anjing itu lezat. Maka akhirnya dia sengaja berada di satu tempat yang di situ tidak ada makanan dan dia sengaja tidak membawa bekal supaya kelaparan. Nah, pas kelaparan kemudian cari anjing dia. Dia mengatakan ini saya terpaksa. Ini nggak boleh kayak begini. Ini namanya baghin. Sengaja mencari kelezatan. Kalau adin itu adalah mutajawizin ma yasuddur ramak. Tidak melampaui batas, yaitu melampaui batas kebutuhan untuk mencari kehidupan. Dia mau mati kan kelaparan. Nah, maka butuh makan berapa kamu? Kalau butuhnya 1 piring, maka 1 piring tok itu yang boleh. Setelah 1 piring ternyata merasakan wah daging anjing ternyata lezat. Nambah lagi nggak boleh. Nah, nambah lagi namanya apa? Adin. Kalau sengaja cari anjing berarti baghin. Sengaja mencari kelezatan daging anjing berarti baghin. Karena itu kaidahnya mengatakan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu harus disesuaikan dengan kadar keperluan. Keperluannya 1 piring tidak boleh 2 piring. Keperluannya setengah piring tidak boleh 1 piring. Orang seperti saya yang kurus kan makannya nggak perlu banyak-banyak kan, setengah piring udah cukup kan. Nah, maka kalau setengah piring saya sudah cukup nggak boleh nambah lagi ya. Nah, sementara yang badannya gede setengah piring belum cukup, dia nambah 1 piring nggak ada masalah karena memang dia perlu 1 piring. Nah, itulah perbedaan antara baghin mencari wala adin dan melampaui batas. Ini saya jelaskan secara gamblang karena adanya perselisihan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan baghin wala adin. Tapi ini tafsir yang saya pilih yang paling gampang untuk dicerna. Kemudian ayat terakhir 146. Allah mengatakan wa 'alal ladzina hadu, dan bagi orang-orang Yahudi haramna, kami haramkan kulladzi dzufur, setiap yang memiliki kuku. Maksudnya orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat mereka Allah haramkan perkara-perkara yang halal bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini menunjukkan bahwa syariat Nabi dengan Nabi yang lainnya itu berbeda-beda. Di masa Nabi Musa ada barang-barang yang haram, tapi barang-barang itu di masa Nabi Muhammad halal. Nah, contohnya ini. Untuk umat Nabi Muhammad, dzufur, hewan yang memiliki kuku tidak haram, tetap halal. Apa sih yang dimaksud yang memiliki kuku? Para ulama mengatakan, ma lam yakun mashkukil asabi, yaitu yang jari-jarinya tidak terpisahkan. Nah, itu namanya yang memiliki kuku. Kita ini kan jari-jarinya terpisahkan kan? Ini jarinya ada jempol, ada jari tangan nih. Nah, maka kalau jarinya tidak terpisahkan, contohnya ayam. Ayam itu kan jarinya terpisahkan. Nah, ketika jarinya tidak terpisahkan, oleh Allah diharamkan bagi mereka. Nggak boleh kamu makan. Bagi orang-orang Yahudi. Nah, maka banyak yang haram bagi orang-orang Yahudi zaman dulu. Setiap yang punya kuku, haram. Kemudian, wa minal baqari, dan dari sapi, wal ghanami, dan kambing, haramna, kami juga haramkan alaihim, atas mereka, syuhumahuma, gajih-gajih keduanya. Jadi gajihnya sapi haram, gajihnya kambing juga haram. Dagingnya halal. Allah katakan illa, kecuali ma hamalat zuhuruhuma, apa yang menempel dengan punggung-punggung keduanya.
Maksudnya gajah yang menempel pada punggung, maka halal. Tapi gajah yang lain, haram. Awil hawaya, atau yang ada pada perut-perut. Maksudnya ini adalah gajah yang berada pada usus-usus, yang berada dalam perut yang bentuknya melungker atau melingkar. Nah, itu adalah hawaya, maka itu yang halal. Au makhtalata bi'azm, atau gajah yang bercampur dengan tulang, yaitu yang ada di samping atau di pinggang. Nah, maka itu apa? Halal juga untuk mereka. Selain itu, gajah-gajah lainnya haram. Kenapa diharamkan untuk mereka? Allah katakan dzalika, hal itu, yaitu pengharaman seperti itu, jazainahum, kami balas mereka bibaghihim, dengan sebab melampauinya batas mereka. Yang dimaksud melampaui batas yaitu mereka suka melanggar aturan Allah. Maka maksudnya karena mereka banyak melanggar aturan Allah, Allah kasih ketat lebih banyak lagi. Setiap melanggar kasih hukum yang lebih ketat lagi supaya tidak melanggar. Melanggar lagi kasih hukum yang ketat lagi supaya tidak melanggar lagi. Ini seperti kondisi saya waktu di pesantren dulu. Santri-santri semakin melanggar, maka semakin hukumnya apa? Diketatkan. Ada yang sholat jamaah tidak ikut, padahal santri. Tapi malah sholatnya di asrama, tidak ikut ke masjid. Akhirnya dikasih ketat. Berangkat ke masjid harus bersama-sama. Sehingga tidak ada yang tinggal di asrama. Harus diabsen dulu satu persatu. Nah, ini tambah susah kita. Kenapa disusahkan gitu? Ya salah kita sendiri. Kenapa tidak tertib? Andaikan tertib, nggak akan ada aturan-aturan begitu. Saya di pesantren juga pernah ada aturan semua santri laki-laki wajib gundul. Kenapa? Karena kiainya melihat ternyata santri laki-laki ini sukanya maca di depan cermin, ngaca. Nah, santri kok sukanya ngaca? Nggak cocok. Karena ada santriwati mungkin, sehingga supaya kelihatan ganteng, sebelum masuk kelas tuh ngaca lama. Nah, maka oleh kayaknya udah sekarang laki-laki nggak ada yang pakai rambut gundul semua. Nah, itu agak diberi ketat gara-gara tingkah sendiri. Nah, seperti ini juga. Kemudian Allah katakan wa inna, dan sesungguhnya kami Allah la shadiqun, sungguh adil. Kata-kata shadiq biasanya diartikan jujur, tapi oleh Ibnu Katsir di sini diartikan adil. Maksudnya Allah memberikan hukum seperti ini adalah hukum yang adil. Terserah Allah mau dihalalkan mana, mau diharamkan mana. Ini bukan zalim, ini adil karena salah mereka. Kemudian Allah pun memberikan hukum-hukum yang ketat terhadap mereka, dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tafsir yang kedua mengatakan wa inna lasadiqun, sungguh kami adalah jujur. Maksudnya jujur benar-benar bahwasanya memang itu semuanya diharamkan dalam kitab suci mereka, kitab Taurat. Tidak seperti yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan ini sebenarnya tidak haram. Ini haram karena Nabi kami, yaitu Nabi Yakub, mengharamkan untuk diri beliau. Akhirnya kami sebagai keturunannya, kami mengikuti langkah beliau. Beliau mengharamkan untuk dirinya, maka kami ikut-ikutan mengharamkan untuk diri kami. Tapi sekarang kami makan, kenapa? Karena ya Nabi Yakub sudah wafat dan kami tidak harus mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh beliau untuk diri beliau sendiri. Nah, itu kata Allah, wa inna lasadiqun, kami jujur bahwa sebenarnya itu haram betul-betul dalam kitab Taurat. Tidak hanya diharamkan oleh Nabi Yakub terhadap diri beliau sendiri. Sehingga mereka mengatakan ini diharamkan oleh Nabi Yakub saja, itu karena supaya mereka bisa makan hal-hal yang diharamkan tadi. Jadi mereka menafsirkan dengan tafsiran yang batil supaya bisa memakan sesuatu yang haram. Inilah yang dapat kita pelajari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ringkasnya, dalam masalah halal haram kita tidak boleh mengatakan ini halal ini haram kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Allah katakan tadi nabbuni bi'ilmin, ya, sampaikanlah dengan ilmu yang jelas, ada dasar dalilnya, yakin, baru boleh ngomong. Tidak, maka harus diam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.